itu justru malah timbul keganjilan bagi saya Pak. Ganjil apa? Dan itu gini, yang saya pahami Pak, semua kewajiban tuh pasti ada ancaman. Kayak misalnya sholat, misalnya ada ancaman neraka wel gitu. Ya. Tapi di dalam ayat ini, kewajiban haji ini, itu kok nggak ada ancaman kalau memang itu kewajiban. Haji itu wajib. Tapi biasanya kalau ini biasanya ada ancaman. Sholat itu wajib bagi orang-orang yang itu. Banyak kafir, banyak paten tak ujek-ujek tak enggak kan? Enggak, justru itu makanya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Iya, itu. Adil alamin. Kenapa? Tapi kalau kowe kufur ingkar, berapa kok? Pertanyaannya Aku kenapa nggak butuh kalau kowe. ayat ini diwajibkan haji? Kok nggak ada ancaman? Kamu lihatnya di semua ayat. Setiap kewajiban ancam. Ini enggak. Allah nggak butuh. Kamu gini nggak butuh. Gonion Berarti kan nggak ada kan ancaman. artinya nggak Berarti kan nggak diancam kan? Mana Gonion itu maha kaya. Nggak ada Nggak butuh. penekanan ancaman. Masalahnya kalau seorang nabi Gitu loh. Rasul itu kan memberi kabar gembira. Dan nggak ada kata-kata wajib. Ya, nggak ada wajib. Dan nggak ada wajib, nggak ada ancaman. Dan untuk Kalau- manusia, Iya, sepakat itu. semua lintas. Yang bikin rancu itu Pak. Ngono loh. Nah, ini ada apa sih sebenarnya dalam agama ini? Ngono loh Pak, bukan kita tidak mau percaya sama agama, tapi kan kita nggak bodoh terus, masa kan dianggap cacilik terus ah. Aku hanya di utek kan, utek itu anugerah Tuhan itu salah satunya otak Pak. Dan Tuhan itu berkali-kali menyatakan di Quran itu apalah takkilun, apa kamu nggak punya akal? Apalah tatafakkarun, apa kamu nggak mau berpikir? Apalah tatadabarun Al-Quran, apa kamu nggak mau memahami, menghayati dan mendalami Al-Quran itu? Kalau tiba-tiba praktek bikin kita rancu, apalagi kita ngelihat itu agama kita ini, isinya kisruh Pak beritanya. Pokoknya anggur apa-apa yang nggak bagus, itu Islam, apa yang nggak bagus Islam, yang disorot mesti wong piye loh, jadi. Terus kita tuh yang orang awam seperti ini bagaimana? Ini butuh lah penyuluhan daripada yang alim-alim itu. Jangan biarkan kami ini. Itu maksudnya. Ini kan masalah sebetulnya. Kita ini ditengok nggak pernah. Kalau pengen nengok, kudu iso nengok nih ya. Ini kan bingung ya Pak. Kayaknya dipengen pengok kiai, pengen dikunjungi kiai, kudu duit dan ku harus membentuk panitia. Kok nggak ada inisiatif ah kiai cilik-cilik umat, kondisi umat kaya apa? Mbok begitu gitu loh, wong wis do sugih Pak. Wis do sugih lho, wajar lho aku nuntut aku umat kok. Kok aku pengen dikunjungi ae, kudu bentuk panitia terus harus nyiapno sangune piro gitu loh. Sampai ada yang puluhan juta gitu loh. Sementara umat dalam kondisi kebingungan. Terus fatwa-fatwa selama ini untuk apa? Untuk siapa sebetulnya? Untuk kepentingan apa? Ini yang jadi masalah selama ini sebetulnya. Bukan masalah hajinya. Nyatanya sing ora haji malah dianggap mabrur ngono ceritanya. Iya, itu. Iya. Ada tanya itu. Ora perlu rono malah. Tukang sul sepatu ceritanya Pak. Iya. Di Yordannya apa di Damaskus lah. Ini kalau kita bicara ya kebenaran. Nah ini kita butuh pencerahan sebetulnya. Ya apa sih yang semestinya? Ngono Pak. Udah ngene-ngene iki Pak. Bareng ngaji amplop buah, baru ngaji amplop selesai. Bareng ngaji kadang-kadang ninggalin masalah. Habis ngaji umat bingung. Arep melok sapa wae dhewe. Ini masalahnya. Iya. Nah, monggo saya silakan. Namanya juga diskusi. Iya. Tapi tetap kita asik. Iya. Ngopi, disik, ngolah pikir, diskusi, asik. Ayo kita olah pikiran kita. Tapi diskusi kita tetap asik gitu loh. Ini Apalagi sampai ke pemerintahan bareng tadi bahwasannya terlalu luas ya. Sekarang bukan enggak, itu tetap ada kementerian tetap. Hanya urusan haji sekarang diatur oleh BPH. Namanya Badan Penyelenggara Haji. Dah. Itu tanggung jawabnya bukan ke kementerian, tapi ke presiden. Tahu saya. Menteri Agama tetap lah urusin keagamaan. Bukan berarti tidak ini ke kementerian tetap. Cuman untuk urusan haji ini khusus supaya lebih tertib, mungkin diusahakan nanti biaya bisa ditekan lebih murah, itu lebih terkontrol, diatur secara sendiri. Itu.
namanya BPH sekarang Pak Lukman. Ya. Badan Penyelenggara Ya. Haji. Bertanggung jawabnya kepada Presiden. kepresidenan, Ya. bukan ke kementerian. Begono tidak ada, ini sedikit apalah. Monggo silakan. Ya saya mau nambahin lagi Pak Kiai, masalah haji ini tadi. Ini menarik nih Pak Kiai. Ya untuk diskusi aja ini. Di dalam Al-Quran itu kan namanya anak itu kan amanah kita ya Pak Kiai. Artinya sebagai orang tua, Anak. ya segala apa kita sebagai orang tua punya anak itu kan amanah. Ya minimal harus nyekolahin harus ya. Di daerah-daerah tertentu itu ya masalah kaitan dengan haji Pak Kiai. Ada suatu warisan, saya punya tanah, sawah itu. Karena saking kena terdoktrinya haji itu harus wajib, kalau enggak begini-begini gitu ya. Dia sampai orang tuanya rela jual sawah. Habislah sawah. Sedangkan dia punya anak yang harus disekolahin. Ini sebetulnya sama-sama kewajiban. Anak amanah juga kewajiban. Haji juga kewajiban karena udah didoktrin. Nah, akhirnya apa? Orang tuanya mau haji sebetulnya anak juga nggak ikhlas. Jangan Pak, jangan dijual. Itu sawah itu satu-satunya mata pencaharian. Terus nanti kalau mau makan pakai apa ini. Orang tua nggak mau tahu. Jual, yang penting sama haji. Gitu. Ada suatu kebanggaan sendiri. Padahal kan belum tentu dia naik dengan jual sawah itu dia naik haji itu dia mabrur masuk surga kan walau alam juga kan Pak Kiai, itu permasalahannya. Kalau dihitung manfaat dan mudorotnya kayaknya lebih banyak mudorotnya. Dengan dijualnya sawah dia naik haji, anak yang tadinya mau sekolah nggak bisa, itu kan mudorot itu. Sedangkan anak tanggung jawabnya orang tua, sama-sama kewajiban yang memang harus ditunain. Satu sisi saya harus naik haji, di sisi lain saya harus biayain anak sekolah misalnya. Itu kan pertanyaan juga yang harus dijawab. Monggo silakan. Mana yang penting? Jawab. Ayo, sama-sama. Haji wajib. Kamu sekolah anak juga wajib. Aku ya. Apakah ada wajib di atas wajib? Wajib di atas wajib. Ini wajib, ini paling wajib. Kalau memang haji itu paling wajib, oke lah, setuju, sawah lu jual. Tapi gimana kewajibanmu terhadap anakmu dan istrimu? Karena sawah udah dijual. Kejadian itu banyak, cerita begitu. Memaksakan. Nggak semua orang naik haji itu, Pak Lukman. Apa istiqomah itu? Apa namanya tadi Ya, istiqomah itu mampu? Enggak, memaksakan. Ya. Jual sawah, jual sawah, jual Ya. pekarangan, jual itu. Oh nanti kewajiban udah tunaikan begitu kebanyakan. Sedangkan di ayat tadi nggak ada kata-kata wajib. Pertama, yang kedua, kalau memang wajib, kenapa nggak ada ancaman? Sedangkan di sholat wajib, ancamannya ya itu. Iya. Nah, neraka bel, Iya. ini, itu. Kalau kamu salah nggak ini nggak ada diancam. Kalau kamu nggak haji begini loh, sanksinya ini nggak ada sanksi, Iya. nggak ada khususan bahwa ini wajib gitu nggak. Tapi setahu saya setiap wajib diikuti dengan suatu apa ya ancaman semua. Semua kewajiban pasti ada ancamannya. Semua kewajiban Kan dosa kan kalau nggak melaksanakan ini kan nggak. karena setiap wajib ada pahala, ada dosa. Nah ada dosa. Iya. Jadi nggak ada itu kata-kata Kan itu. wajib kan gitu, dilaksanakan Iya. berpahala, Iya. kalau nggak dilaksanakan dosa. Dosa. Dosa itu ancaman kan gitu. Iya. Kalau kata Bang Andri kemarin fala junaha katanya. Apa? Fala junaha tidak mengapa. Tidak ada dosa. Tidak ada dosa terimaannya. Fala junaha kemarin. Kacau ini. Gimana ya? Ya saya ngeliat begitu Pak Tarso gitu kan. Ya kita udah bahas sebenarnya itu bagian dari keprihatinan kita juga sebagai umat muslim ya. Iya. Dimana marak calo haji, maklar haji, berbondong-bondong gitu kan. Mereka nih ngumumin surga dan neraka gitu kan. Diancam kita nih. Kalau nggak mau pergi haji, kita nanti mati dalam keadaan Yahudi apa Nah Nasrani. itu loh. Begitu kan. Ancaman-ancaman itu. Nah, sampai punya kemampuan tapi nggak mau berangkat haji, mati Yahudi apa Nasrani kan begitu kan. Sementara masih banyak amal-amal yang tadi saya bilang gitu, yang hubungannya dengan sosial. Jauh lebih penting gitu kan. Kalau haji menurut saya gitu kan, kalau cuma dipaksakan itu pasti ego.
demi Gengsi. gengsi Ya, ya, itu gengsi. strata sosial naik. Strata sosial. Orang manggil Pak Haji, mau dikata apa sih Ji? Gitu. Mau dikata apa sih Ji gitu kan? Ya udah Haji gitu maksudnya gitu. Jadi dia cuma buat itu sebenarnya egosentrisnya ya kan yang dinaikin. Itu ya prihatin sebenarnya kalau kita hanya mendahulukan apa yang menjadi apa ya, cuma jadi kebanggaan diri, Iya. sementara dia nggak peka terhadap lingkungan. Itu menurut saya gitu loh, itu menurut saya. Dan yang satu lagi hal yang janggal di ayat itu, seperti dikatakan Pak Kiai, ini kan tujuannya ke semua manusia. Ya, Manusia gitu, berarti kan bukan khusus orang muslim dong. Berarti non muslim juga wajib itu. Tapi kan nyatanya kan cuma muslim. Iya, terus gimana? Padahal di ayat itu disebutkan bagi orang yang tahu jalannya. Nah, tahu jalannya itu kan berarti kan pertanyaan besar itu. Jalan untuk kemana ini? Iya. Bisa jadi bagi orang-orang yang udah tahu jalannya wusul ke Allah, itulah haji. Kan bisa jadi begitu. Iya. Karena Orang awam loh. Banyak duit nggak tahu jalannya kan. Nah, bisa. ya itu Pak Kiai. Kan bagi orang awam loh. Kalau bagi yang tahu jalannya berarti jalan di sini bisa jadi bagi orang-orang yang memang udah bisa wusul. Iya. Nggak perlu haji. Ya sekarang kalau mau ke rumah Allah nggak kepengen ketemu Allah mau ngapain? Mau ngapain? Sama mau ke rumah saya tuh nggak kepengen ketemu saya tuh mau ngapain? Nah, iya, itu. Malah Itu. dicurigain maling kan, Mbak? Itu permasalahan Nah, itu, mau Pak. maling jangan-jangan. Masa ke rumah Pak Warno cuma muter-muter doang gitu ya kan? Jangan-jangan mau nyalang maling burung kan gitu malah. iya. Kan begitu tujuannya pengen ketemu yang punya rumah. Iya, betul Pak Kiai. Sedangkan yang punya rumah, kata yang punya rumah, aku cedak, aku golek ado-ado, ngono kira-kira. Bener. Intinya tuh ketemu itu, wusul itu intinya. Iya. Bahkan di dalam kebiasaan Jawa itu yang ada tamu itu kan, Iya. kan bukan suguhannya, Iya. aruhnya itu. Iya, betul. Aruh ketemu orangnya itu, pemiliknya itu. Nah sekarang kalau misalnya lu dikasih ini, waduh martabak ada ini dulu, Enak. saya tinggal ya kan gak enak banget. Iya. Benar. Nah, saya pergi ketemu jenengan kok malah jenengan tinggal. Khusus ngono-ngono. Ya Dan nggak sholat enak. itu ketemu sama Tuhan. Nah, itu Pak. Iya. Makanya makomu Ibrahim musola. Jadikan makomu Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Sholat itu puncaknya ketemu. Iya. Makanya makom ketemu itu makom tertinggi. Kita makam tertinggi ya. Usul itu tadi tertinggi. Masa ora ketemu. Iya. Itu loh. Tuhan itu hari ini. Bukan nanti. Iya. Ketemu Tuhan ya hari ini. Iya. Karena Tuhan selalu ada di hari ini. Iya. Hari esok nggak pernah ketemu kita. Iya. Siapa yang udah ketemu hari esok? Banur udah ketemu hari esok? Nggak tahu. Selama ini hari ini. Gitu loh. Nggak ada pakai waktu. Hah? Iya. Nunggu sumben. Sumben tak ketemu. Tunggu 10 tahun lagi. Hmm? Hari 10 ini. tahun lagi. Nggak kena, makanya kembali kepada tadi kewajiban terhadap anak. Lebih wajib anak. Iya. Iya. Iya kan Pak? Loh, Ya, kalau iya. kelaparan aja bisa membuat haji mabrur tanpa berangkat apalagi anak. Itu kan dilema gitu ya Pak Yai. Tapi kan tergantung kepentingan. Ego. Loh, Itu. kepentingan nggak harus ego, Pak. Kalau saya punya kepentingan ekonomi dan dengan haji itu saya bisa terpenuhi ekonomi saya, apapun bisa saya lakukan. Walaupun dengan membujuk-bujuk sampean. Iya. Wis lemah didolai Pak Tarso. Pokoknya nek mulai haji itu berkah, orang di dosa mesti diganti lebih itu. Iya, nah nyatane malah anaknya rasa sekolah. Itu dia. Saya ada pengalaman punya teman saya. Banyak yang Teman kejadian. saya pernah curhat sama saya. Jual ini ternyata begitu. Waduh. Pak, Enggak cuma 1-2 itu banyak contoh. saya itu dulu tanahnya luas, Pak. Iya. Betul. Zaman dulu ya, Iya. di Jakarta. Nah terus sekarang saya nggak punya apa-apa, malah ngontrak. Banyak loh orang Betawi jadi ngontrak itu, Pak. Yang tadinya Banyak. tanahnya Iya, luas. banyak. Tapi bapak saya haji, Pak. Dan ceritanya gimana? Ya ada yang datang lah Ustaz gini ngerayu terus haji nanti tanahnya nanti dijual kan pahala haji itu surga terus nanti insya Allah kalau pulang haji itu rezeki makin melimpah nanti diganti sama Allah.
Akhirnya Pak, bener Pak, dijual tanah Pak. Searat-arat, zaman dulu tanah masih nggak mahal Pak, tanah di kampung. Iya. Dijual untuk berangkat haji. Pulang haji. Cerita. Bener Bang, kau ngaji. Alhamdulillah sehat sih. Berkah ya? Berkah alhamdulillah. Terus gimana? Ya setelah pulang haji saya berkah katanya. Nah ngaji bener-bener berkah, saya berkah sekarang. Ya berkahnya di mana? Dulu mas saya disuruh ngaji cong. Tiap habis subuh itu ke kebun. Petikin pisang, petikin daun, petikin apa. Ntar saya pikul, pas minggu sono. Ya kan? Itu setiap hari itu. Nah, sekarang alhamdulillah saya sudah gitu. Gantung aja, nggak repotin anak. Berkah. Lah emang apa? Kebunnya habis. Kebunnya Habis. Akhirnya Pak menggantung dia anak. Ya nek anake kuat nek ora. Anake sekolah ya ora dhuwur. Wong nganggo ora kat sekolah ora ono. Ya jauh lah untuk anak. Bukannya Kalau tanya tentang kewajiban, doktrin itu luar biasa kalau udah melekat di otak Doktrin. tidak bisa di Tetangga saya juga ya. kalau Ada. hakim, Makanya Tahunan itu udah sulit, Iya, iya. udah ke dokter haji itu itu sulit. Pak untungnya akeh Pak. Sekarang kan saking dipicunya. Ayo Kang Lukman, sampean gak usah ikut golek jamaah haji 10 ae. Iya. Untuk jatah sampean 1. Iya. Dan aku gak berangkat. Heeh. Ya, duit jangan mentahnya boleh. Ya udah nanti kasih duitnya. Iya betul. Jadi ada kepentingan apa itu? Iya. Betul. Iya. Bisnis. 10 orang bisa ngasih orang caluk 1. Bagaimana yang bukan caluknya? Iya. Iya Benar. Benar. Ini fakta. Fakta. Aku ya tahu ditawani ngono iku, ning aku mau. Iya. Kedian aku ditawani nah dulu. Yang haji, yang umroh. Wah, sebelum jatah sampean 1, Pak. Iya. Apalagi kemarin ada tawaran lagi. Iya. Ya kalau ke 11, nanti yang ke 11 itu Uang saku. uang saku. Oh, ada nawarin nek. Ada tuh dia HP saya. Terus mana ada haji boleh ngeridit. Iya. Umroh Benar. ngeridit. Benar-benar Nah, kredit. ketika saya tanya, dulu kayak itu loh umroh kecil, bukan dikit Pak, dana talangan. Iya, ditalangin itu selebihnya. Ya pulang haji nyicil, namanya kredit. Kredit. Nyicil. Tuh diperhalus, dana Nah, talangan. dana Ada talangan. aja itu loh masalahnya. Ada lagi arisan haji. Ya. Ya ora berarti gelem apa ora? Nek ora bali gelem tuh orang bimbing. Mau. Itu makanya. Ini yang jadi masalah sekarang. Mas, saya mau tanya nih. Bedanya haji sama umroh itu apa sih, Pak? Ya. Haji sama umroh itu bedanya. Haji wajib, umroh sunnah. Itu Nek dia haji jawabannya. mesti umroh, nek umroh tidak haji. Iya. Loh. Bener. Udah kayak gitu doang, ora umroh ora apa-apa. Ora umroh. Maneman. Iya. Buang duit. Benar begitu. Berarti kalau umroh Jadi itu kayak orang piknik gitu. Haji dulu baru umroh. Kayak orang piknik ya. Iya. Iya. Jalan-jalan doang. Cuman Haji itu secara bahasa artinya ziarah. mengunjungi ziarah, Berkunjung. berkunjung. Iya. Berkunjung. Ya, haji juga berkunjung. Iya. Haji. Mm-mm. Apa ya bahasanya itu? Umroh itu meramaikan, memakmurkan. Umroh itu memakmurkan. Haji itu ziarah. Pengunjung. Justru kalau misalnya karena bahasanya itu haji itu pengunjung ya, justru akan terasa aneh bagi orang yang paham dan memahami. Kenapa dia begitu pulang masih dipanggil aja pengunjung? Padahal kan dipanggilnya pengunjungnya waktu dia di sono. Di sini kan pengunjung kan aneh bagi yang tahu bahasa. Karena bahasa itu alat pemahaman. Bagi orang yang paham aneh, tapi Haji bagi itu- orang yang nggak paham ya Haji- biasa aja. Haji itu apa pengunjung? Haji kan pengunjung. Malah Lu waktu jadi di sono haji itu pengunjung. Begitu balik lu udah nggak pengunjung udah balik. Iya. Udah pulang kampung lu ngapain? Masih Betul. berkunjung lagi. Oh. Kalau begitu kamu di sono. Kalau bagi yang tahu Haji bahasa, artinya pengunjung. iya. Karena Baru kita sekali ini, Jat. nggak paham bahasanya. Kalau orang ya Arab biasa. manggil kita ya haji, para pengunjung, Para pengunjung. Begitu pulang kan aneh dipanggil haji. Saya udah nggak ke sono. Di sana yang haji maupun tidak haji dipanggil haji. Iya. Karena pengunjung ya. Iya. Nah, gitu. Kalau di sini kan harusnya enggak kan? Benar. Tapi bagi orang-orang yang udah naik haji, ada sebagian yang nggak banyak lah, mungkin 1 atau 2 nggak dipanggil haji juga marah, Sampai tersinggung. belum haji kan?
Tapi udah sampai sana, di sana udah dipanggil haji, otomatis. Otomatis. Haji. Iya. 2 real, haji. Nah. Tapi karena itu suatu apa namanya? Dikata apa sih, Ji? Suatu status atau gengsi, lo harus pulang haji nih. Lah dipanggil haji ya kan ya, iya. Enggak melengos. Iya, nggak seneng nggak sih? Gua udah jauh-jauh pakai modal. Orang nggak manggil Nah, gua itu. haji. Nah, itu kan gitu. Mau dikata apa sih, Ji? Gitu. Kalau yang sadar enggak, yang haji waktu di sono. Kalau yang Jadi kayaknya bahasa, gimana? Lah itu. Karena kita Mana harus kalau hajinya 3 kali, itu 3 kali haji. haji. Hanya Ujung. 3. Baru sekali nih saya dengar. Iya. Kalau haji itu pengunjung. Artinya itu kan. pengunjung, peziarah. Begitu udah balik bukan Di Indonesia lagi, itu dong. haji Pak Haji, Pak. Iya. Di Solo dibentak-bentak sama askar. Askar. Haji, wah haji. Aku Musre gitu ya. haji dipenuhi kok. Neng kene Pak Haji, ya pet aku megah aku. Ini orang kita yang kayak gitu tuh. Terlalu ini apa fanatik agak jelas. Fanatiknya jelas. Ya nggak mau mikir. Kalau itu nggak ada di hadisnya atau di Al-Quran nggak ada Apa itu? status terhormat kalau haji. Tapi kalau orang alim ada. Orang alim yang itu memang Beriman. dia beriman. Orang alim lah. Iya. Orang berilmu itu memang seatas satu tingkat Punya lebih. derajat. Cuma derajat itu. Iya. Kalau derajat. Kalau pengunjung enggak. Haji tadi loh. Oh begitu haji tuh setingkat enggak juga. Iya, betul. Kalau karena nggak ada hadisnya yang Kalau kemudian haji dikaitkan dengan korban, ya haji artinya dikatanya mengunjungi atau pengunjung atau ziarah, Ziarah. ya. Atau berhajat untuk berkunjung dalam rangka apa? Mempererat untuk lebih dekat. Nah, dekat itu korban, koroba, ya korobu korbanan. Korban itu dekat. Kita berkunjung untuk lebih dekat. Berkunjung ke Bait Allah untuk lebih dekat dengan Allah. ya. Bukan Allah itu, Allah sudah dekat kok. Ngapain kita dekati? Cuman selama ini kita menjauh kan, jaga jarak. Ayo kita berhaji untuk apa? Berkunjung ke Bait Allah untuk lebih dekat. Itu yang lebih enaknya. Ya. Sudah dekat. Cuman selama ini kita cuek-cuek aja dekat tapi kayak gimana gitu loh kayak itu lah kira-kira. Makanya haji hubungannya dengan korban. Orang dadak boleh wedhus nganti marah orang. Iya. Enak aja lu samain gua sama kambing. Jadi, Iya kan? kesimpulan. Iya. Sembelih aja jiwa kambingnya enak. Udah manusia dengan jiwa kambing. Enggak mau orang. Iya. Memang, Bedane ngono. memang benar juga kalau di Al-Quran itu bisa dikatakan juga Al-Quran itu kondisinya masih hutan belantara. Artinya masih perawan. Tergantung kita yang mau menerjemahkan. Istihad kan? Kayak tadi. Mana wajibnya? Gitu. Bukan, Kan berarti Pak. kan masih Enggak, saya kata-kata perawan tadi. Ya kan? Kalau perawan berarti ada jandanya dong. enggak maksudnya Kalau Quran ini perawan, ya Quran yang janda yang mana kan gitu. Ayo. Bingung dah. enggak, pemahaman. Nih maaf nih saya koreksi nih pemirsa. Bahasa perawan saya ini saya ganti. Pemahamannya masih awam. Jadi maaf nih di koreksi ini kata-kata perawan itu Masih pemahaman belantara. saya itu pemahamannya masih awam. Jadi bukan nanti kalau ada kata belah durian enggak. Ini pemahamannya awam ya pemirsa. Jangan salah paham loh. Bukan perawan-perawan dalam arti yang lain. Pakaiin hanya anu janda ya saya jadi bingung ini. Pemahaman awam. Gitu. Jadi karena awam banyak tafsir-tafsir yang oh ini wajib ini kan perlu ditelaah karena awam. Nah, kalau perawan nanti memang harus ada janda. Ya benar juga Pak Yai. Sepakat Pak Yai. Saya udah saya bantah nih Ustaz. Bukan perawan. Banyak yang belum paham nih, pemahamannya masih awam. Masih awal. Jadi perlu ditelaah, didiskusikan. Nah ini Terus yang pentingnya ngerti bahasa kayak maaf Pak Ustadz Lukman kan dari Gondor paham lah bahasa Arab. Quran itu bacaan sebetulnya. Iya. Ini juga dibilang Quran bisa bahasa Arabnya. Iya. Nah, ini kan yang jadi salah sudut pandangnya. Ini dibilang Quran bisa. Karena ini juga bacaan. bacaan, ya.
sesuatu yang bisa dibaca, dijadikan bacaan ya Quran. Iya. Betul begitu kan? Coba Iya. luruskan lah. Ya. Ya, Quran itu asal katanya Qoro'ah. Ya, dan dia itu ismul masdar, artinya benda. Quran itu ya sesuatu yang dibaca berarti. Itu kalau secara bahasa. Dan kembali lagi ke perawan tadi yang nggak awam tadi. Ada suatu komik atau apa mungkin cerita-cerita yang itulah pakai bahasa Arab. Kan orang nggak paham. Ini Al-Quran nih. Harus kita simpen kita. Padahal itu cuma cerita biasa kayak kita ngobrol-ngobrol aja. Gitu kan cerita komik, cerita apa. Karena mohon kalau Arabnya mesti Al-Quran kan enggak juga karena bacaan. Diinjek-injek ya kagak apa-apa, bukan Al-Quran tulisan Arab. Ya koran juga banyak. Koran aja kan tulisan Arab kan. Koran di Arab itu ya tulisannya Arab. Diinjek-injek nih. Nah, koran Arab Arab nih. itu. Iya itu loh. Sama aja kalau orang kita nggak ngerti bahasanya kan orang sana ngomong bahasa Arab dikiranya doa. Ya, iya. Majalah Arab tuh punya tulisannya Arab. Arab, Iya. Arab. Majalah Arab tulisannya Arab. Kecuali memang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu nggak boleh, kayak misalnya waktu itu saya masih di percetakan itu kan kalau kita bikin undangan kan ada yang disertakan tuh Arab ini kadang-kadang orang yang pesen undangan nggak mau Pak, jangan dikasih Arab Pak, nanti Banyak, Pak. takutnya diinjek-injek gitu. Ya saya ikutin. Banyak. Itu kan suka ada buletin ya, kalau Jumat. Itu yang glesek di bawah keinjek-injek Pak. Iya. Ada tulisan Qurannya, ayat-ayat Al-Quran. Dibuang ambil buang sampah. Iya kan? Dibuang sampah di mana aja. Itu ada yang valid itu. Banyak ya. Nah, yang gitu-gitu gimana? Enggak, itu fakta itu kenyataan. Iya fakta tuh. Banyak yang Kalau glesek. saya Jumatan di BLK itu pasti ada. Pasti ada Pak. Enggak cuma dibaca dan geletak dan kelelek. Pulang Terakhir cuma di Ya, selain itu kadang-kadang malah buat bungkus dibuang pisang goreng apa telur ya. buang Heeh. sampah. Sampah buat bungkus pisang goreng banyak gitu. Ya itu. Makanya saya pernah usul kalau bisa buletin apa itu jangan melibatkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sip. Paling enggak kan kita Nah, jadi masalah, minimal jadi rembukan Jadi orang. rembukan, iya. Omongan. Iya benar. Iya, benar. Tuh, sebetulnya. Kadang-kadang gimana sih ya? Kayak kita manusia itu kan cenderung pada kebenaran ya Pak. Iya. Benar ya. Kadang-kadang timbul ya jadi timbul pertanyaan ini tadinya nggak kepengen tanya jadi Ya. Iya. macam gitu Pak.